Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Oke, ketemu lagi bersama saya Gaet Semprul dan masih di channel kesayangan kita, Dunia Kodam Indonesia. Dan para pecinta DKI yang dimanapun Anda berada, kalau di video yang kemarin kita sudah sempat bahas masalah pengasihan ataupun apa ya, bisa dibilang ilmu untuk memikat lawan jenis. Dan di video kali ini kita akan coba bahas hal lain lagi yang masih berkaitan dengan pemikat, yaitu ilmu pengelarisan. Seperti apa keseruan kita kali ini? Tetap ikutin kita terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Alright, para pecinta DKI dimanapun Anda berada. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau di video yang kemarin kita sudah sempat bahas masalah ilmu pengasihan, dan kali ini saya juga akan coba mengupas sedikit tentang ilmu pengelarisan, yang mana notabene antara pengasihan dan pengelarisan beda-beda dikit lah ya, karena untuk menarik seseorang agar apa ya, agar kepincut dengan kita ataupun apapun itu. Dan selama ini saya selalu dengar yang namanya hal-hal yang bersifat duniawi itu masih sangat digemari oleh manusia, terutama dari segi ekonomi. Jadi orang selama ini ada yang mencari pesugihan, miara tuyul, terus bersekutu dengan setan, apapun itulah intinya. Tapi yang jelas kali ini kita akan bahas masalah pengelarisan, dan kebetulan sekali kita sudah bersama narasumber satu lagi. Narasumber kita yaitu Gus Salim. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Jadi gini Gus, kalau kita lihat manusia-manusia zaman sekarang itu kepengennya cepat kaya dengan cara yang instan lah ya. Terus ada pula yang beberapa orang ini yang salah jalan. Contohnya dengan dia ini memelihara tuyul, terus babi ngepet, terus ada lagi yang memuja. Itu sebenarnya seperti apa sih Wis? Seperti yang kita tahu bahwa ya manusia itu sifat rakusnya atau serakahnya tuh tidak bisa dipungkiri lah ya. Ya sebenarnya sama saja sih, kalau setiap manusia itu memiliki nafsu yang tinggi. Ya seperti yang saya bilang kemarin, syaratnya kalau ingin menjadi manusia sejati atau aku sejati itu ya kita harus bisa ngetus itu tadi, ngetus nafsu ngesat. Karena setiap manusia itu dibebani nafsu tinggi, dan godaannya itu kan harta tahta wanita. Harta yaitu kekayaan, bagaimana caranya orang itu akan meraih sebuah kekayaan. Tahta nanti bagaimana caranya biar mendapatkan tahta, entah itu menjatuhkan kawan, entah itu gimana. Artinya menghalalkan segala cara ya. Nah, balik lagi ke ilmu pengelarisan. Sebenarnya kalau ilmu pengelarisan ini dikhususkan buat mereka-mereka yang punya usaha atau memang yang bekerja? Ya kalau namanya pengelarisan berarti kan dia ada usaha dagang seperti itu. Rata-rata dagang lah ya. Kalau dia bekerja berarti kan dia ingin diasi, itu beda lagi. Ya itu nanti timbulnya ke pengasihan, biar diasi oleh rekan kerja, biar diasi oleh majikan, seperti itu. Yang namanya pelarisan pasti ada usahanya. Kalau pesugihan itu beda lagi. Nah ya. Sekarang gini Gus, saya pengen tahu nih, bedanya antara pesugihan dan juga pengelarisan itu seperti apa? Jadi kalau dari versi yang saya tahu, entah benar atau salah, kalau salah ya mohon dimaafkan karena pengetahuan saya masih sedangkal air di dalam gelas. Jadi kalau pesugihan itu biasanya kita membuat kontrak perjanjian seperti ya, MOU seperti itu ya, MOU katakanlah seperti itu, tapi ini adalah kontrak janji.
perjanjian ya, lah ya. janji antaranya si orang dengan si gaib. Seperti halnya contoh pernah ada seseorang yang ikut di dalam itu, dia cuman mengantar orang ini cuman mengantar si majikannya untuk kembali pesugihan Blora. Saya ceritakan. Tapi kayaknya sebelum ceritanya lebih lanjut sambil ngerokok ya nanti Gus. Oke. Jadi orang itu ngantar majikannya untuk mencari pesugihan Blorong di Parangkusumo. Mereka melakukan ritual di sebelah mana ya, barat atau timur itu. Ya, intinya di Parangkusumo lah ya. Di Parangkusumo, sekitaran Parangkusumo itu nanti ada sesepuh di sana yang jawab istilahnya. Ya kalau yang mau cari silahkan, nanti kan resikonya tanggung sendiri. Cuman saya memberi memberi pengetahuan aja, sedikit sharing lah ya. Sharing aja. Jadi waktu itu si majikan udah berhasil ketemu dengan Blorong dan diberikan seperti sisik ular. Sisik itu berubah menjadi emas. Sisik itu berubah menjadi emas, dan uang itu dipergunakan untuk usahanya. Namun beberapa saat, belum sampai seminggu, ada salah satu keluarga yang meninggal. Setelah itu tambah lagi kekayaannya, ada lagi yang meninggal, tambah lagi kekayaannya, ada lagi yang meninggal, hingga suatu saat si majikan itu pun ikut meninggal. Apakah itu yang dinamakan wadal, Gus? Ya seperti itu. Nah ini belum sampai, si sopir yang notabene hanya mengantar ini pun ikut menjadi sasaran. Setiap kali masuk rumah itu yang dilihat Blorong. Ya, hari masuk rumah itu yang dilihat Blorong, seperti itu. Sampai beberapa saat akhirnya datang minta tolong, bukan sama saya tapi sama guru saya. Karena kalau saya cuman bisanya ngoyoworo, tidak bisa apa-apa, sama guru saya. Nah waktu itu sama guru saya, ya kowe melu aku selama setahun, kowe ngetono aku, nek kowe setahun kowe betah, tak cabut perjanjianmu karo Blorong. Tapi nek setahun kowe ora betah, aku ora iso ngewangi. Wong kowe dhewe tak kon nyedak pangeran setahun kowe ora gelem. Seperti itu. Dan akhirnya ikut terus ngaji terus sama guru saya itu. Setelah 1 tahun ditepatilah janjinya sama guru saya, dipanggilkan Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu ditemukan sama Blorong. Dan waktu itu guru saya ingin mencabut perjanjian dengan si Blorong, disaksikan Kanjeng Ratu. Namun si Blorong nggak mau, dia menolak, walaupun notabene kalah pamor, kalah ilmu, tapi dia tetap nekat karena dia posisinya benar versi dia, karena dia sudah memberikan apa yang dia janjikan, tinggal menagih janjinya sama si orang itu. Namun guru saya juga nggak mau kalah, nggak mau mengalah, karena dia membela si orang itu yang sudah mau bertobat. Dan akhirnya perjanjian itu dilepas oleh Kanjeng Ratu itu sendiri di lengan kiri si orang itu. Biasanya di lengan kiri. Perjanjian itu semacam raja atau apa ya gitu. Seperti tulisan lah, seperti tulisan entah itu raja, tapi bukan dari Arab lah yang jelas.
itu ditarik, dikelupas dari kulitnya secara gaib tentunya, udah diambil dibebaskan seperti itu. Tuh, itu tentang kisah si Blora. Ada lagi nggak Gus, mungkin kisah-kisah yang dia jadi babi ngepet atau tuyul gitu, ada pernah punya pengalaman nggak? Kalau pengalaman saya sendiri pernah. Saya dulu waktu di Korea bersama 8 orang teman saya. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi 8 teman saya itu pun menyaksikan dan itu real. Bahkan kameramen ini pun ikut andil di dalamnya dulu. Jadi waktu itu kita ya namanya anak muda kan, di luar negeri pula, kita inginnya cepet pulang Dan cepet kaya gitu, cepet mungkin pulang ya. dan cepet kaya. Dan di sana ada sebuah judi online togel namanya Nanum Loto. Itu ada seorang teman yang mengajak untuk mencari nomor, Ritual mungkin ya, ya. ritual. Nah, waktu itu kan saya juga sudah diijazahkan oleh guru saya cara untuk memanggil Rijatul Gaib. Nah, waktu itu saya panggil Rijatul Gaib dari Blorong, namun yang datang anak buahnya, cewek juga, waktu itu pakai baju putih-putih itu. Jadi merinding saya nih. Datang itu waktu kita tirakat, datang terus pegang rambut saya ini di buntir-buntir gini. Habis itu pergi, dan di dalam syarat itu ada nomornya, yang keluar itu 6 angka waktu itu, karena di sana nomornya juga 6 angka. Itu kalau seandainya kena semua gimana Gus? Jadi miliar mungkin ya? Miliaran, karena 1 ok dulu kalau dalam bahasa Korea 1 ok kalau dirupiahkan sekitar 1 sampai 2 miliar. Nah, terus gimana tuh kelanjutannya tuh? Nah, kelanjutannya gini. Waktu itu saya mau pergi siangnya mau pergi beli nomor itu. Teman saya yang masuk kerja udah pulang, aku baru mau berangkat sambil beli nomor itu. Dihadang sama teman saya, tunggu, mau kemana? Mau beli nomor yang semalam. Ntar kumpul dulu, saya kasih tahu. Ada apa? Semalam yang datang itu kan, mereka semua lihat semua itu. Semalam yang datang itu saya bermimpi dengan si dia. Saya bermimpi dengan gaib yang datang. Kita itu dibariskan. Dia mau pulang ke Jawa, tapi minta temen. Kirain nggak punya paspor jadi nggak bisa pulang ke Jawa. Enggak. Jadi minta temen, dan saya tanya, temennya siapa yang ditunjuk? Kamu. Seketika itu saya menolak untuk nomor itu dibeli. Saya larang semuanya, jangan dibeli, karena saya tumbalnya. Kalau teman saya monggo. Ya itu karena saya, yo janganlah, nanti anak saya gimana. Saya kecil-kecil, kalau teman saya kan jomblo-jomblo. Termasuk di satu ini. Iya. Jadi kalau jomblo itu kan ya masalah, nggak ada yang gimana ya, patah hati atau gimana. Maaf ya untuk para jomblo ya. Dan waktu itu udah, karena bukaan nomor itu hari Sabtu. Waktu itu hari Sabtu jam 9. Kita nunggu bareng-bareng di sana. Keluar nomornya, kita cocokin. 6 angka itu keluar semua, dan itu persis, dan itu hadiahnya 1 ok atau 1 miliar kalau kita beli. Itu orang 8 itu kalau beli ya 8 miliar kalau beli. Nah, karena tidak dibeli, saya 5 hari diserang dari sama si gaibnya itu. Oh, dari gaibnya itu tadi. Sama si ceweknya itu tadi. Setiap
waktu penyerangan itu saya waktu posisi tidur. Nah, posisi tidak sadar itu diserang. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan masih ada yang mendampingi. Jadi saya masih dipegeng waktu itu. Ya sempat sakit juga sih. Sempat sakit, semua badannya sakit. Saya sempat dilempar-lempar gitu. Tiap waktu tidur itu puas. Teman-teman saya yang lihat, kalau saya kan nggak sadar, teman-teman saya yang lihat katanya saya ini apa ya, bertengkar lah seperti itu. Tapi badan sakit semua karena saya juga takut. Posisi itu saya telepon kakak saya, ini kak saya ngadain ritual pemanggilan Ridzatul Gaib dan saya mengaku salah gini. Terus sama kakak saya dibantu, ya udah ini di dekat sana ada pohon ini kan, iya kak, ya udah tak taruh sana, ditanam di sana. Nah, setelah itu saya pulang, setiap kali ke Lebaran saya ke Parangkusumo saya nggak berani deket-deket, takut disamperin lagi iya. Makanya saya antipati kalau ke Parangkusumo. Seperti itu sekilas tentang Blorong. Nah ini kalau yang lain-lain ada nggak kayak babi ngepet atau tuyul? Karena kan sekarang ini yang paling marak sekali di daerah kita adalah tuyul. Kalau babi ngepet sih saya rasa saya belum pernah dengar. Kalau di daerah kita sini nih, daerah Gunung Kidul tuh belum pernah dengar masalah babi ngepet. Yang banyak adalah tuyul. Nah itu seperti apa sih? Tuyul sih banyak di sini ya. Bahkan di beberapa tetangga di sini juga pernah ada yang merasa kehilangan. Kalau di sini ya alhamdulillah enggak, karena saya yang punya tuyul ya. Ya enggak bercanda ya. Oke, terus balik lagi ke masalah penarikan. Ada nggak doa-doa khusus ataupun ritual-ritual khusus yang dikhususkan untuk ilmu pengelarisan ini? Karena kalau ilmu pengelarisan itu kan notabene-nya kan hanya untuk orang-orang dagang. Iya. Jadi kalau di versi yang saya ketahui, entah di versi orang lain saya nggak tahu ya. Kalau di versi saya yang dari guru saya ini ada yang pakai sewa dan juga kolaborasi lah. Oh kolaborasi, berarti secara Islam ya, tapi karena kita orang Jawa, kejawanya nggak ditinggal. Ya, seperti itu. Jadi pertama kita ambil tanah masjid yang sekiranya rame untuk sugestinya kan seperti orang datang ke warung kita itu seperti orang yang masuk ke masjid, bondong-bondong rame dengan ikhlas, seperti itu. Kedua dengan air dan dengan garam. Garam fungsinya nanti difungsikan untuk membersihkan sebelum prosesi ritual dilakukan. Garam nanti kita bacakan doa dengan air itu, Al-Fatihah kalau yang Muslim itu nanti kita bacakan Al-Fatihah 1001 kali. 1001 kali. Iya, bukan 1001 malam loh ya. 1001 kali. Setelah itu nanti garam kita taburkan dari dalam keluar. Jadi fungsinya untuk menggiring si makhluk-makhluk yang ada di dalam itu agar keluar. Setelah itu air kita gunakan untuk pemagaran makanan sekitar. Nah, tanah itu nanti yang sudah kita bacakan doa itu nanti kita taruh di depan, atau kalau depan jalan depan toko ada jalan ya kita taruh di jalan. Seperti depan toko sama di depan jalan. Fungsinya agar siapa yang melangkai si tanah itu nanti itu akan tergerak hatinya untuk datang ke toko. Ya, seperti itu. Ya, pastinya pakai kakang kawah di hari-hari seperti itu nanti. Ya, jadi memang hal-hal yang seperti ini terutama adalah penglaris ini
Walaupun tadi sudah dijelaskan syaratnya apa aja, tetap tidak bisa dilakukan sembarangan ya Gus ya. Ya itu harus dilakukan sama orang yang benar-benar sudah paham, bukan orang yang sok paham seperti saya. Karena ini pasti banyak melesetnya kalau saya seperti itu. Dan ada lagi sholawat. Sholawat ini bisa digunakan di mana saja, siapa saja untuk pelaku usaha. Ada sholawat pertama, itu bila kita misalkan kita menginginkan punya rumah. Nah, ada suatu rumah, ya ini sudah dibuktikan oleh rekan saya Kalimantan. Rekan saya yang Kalimantan itu bekerja di Jakarta. Waktu itu cerita pengen punya rumah. Nah, setiap kali lihat proyek pembangunan perumahan itu, dia di situ berhenti bacakan sholawat. Allah yang di sholat itu ada tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, seperti itu dibacakan sampai beberapa kali, terus ditiupkan ke sekitaran situ dari berangkat kerja. Itu rutin setiap hari, dan akhirnya tempat yang dia bacakan itu menjadi rumah dia. Itu dijawab langsung oleh Allah. Ada juga kalau sales itu ya ada sholawat mukotob. Sholawat mukotob. Ya, sholawat mukotob itu bisa digunakan untuk pertolongan. Sebagaimana kita mohon agar dilancarkan dalam usahanya. Ya. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi khalat filati adrikni ya Rasulullah. Itu dilafalkan terus. Kalau kita sales ya waktu kita saat kita kerja, saat kita kerja itu dibatin aja, nggak usah dilafalkan, nggak apa-apa. Itu bisa. Ada lagi mungkin yang lain Gus? Ya macam-macam sih. Ya nggak usah banyak-banyak, nanti ya pusing, saya juga pusing soalnya. Oke, baiklah. Jadi memang pada dasarnya kalau yang namanya ilmu pengelarisan itu memang ada. Cuman bagaimana manusia itu sendiri menjalankannya ya Gus ya. Kalau memang yang sudah tidak sabar dengan kehidupan ekonominya, mungkin dengan cara yang melenceng gitu. Tapi kalau memang ada yang mau bersabar, itu sebenarnya ada beberapa tahapan yang harus dilalui gitu ya. Terus kalau untuk pengelarisan warung makan, itu kan kalau saya dengar belakangan ini ada yang dikasih celana dalam, terus ada yang pengelarisan pocong lah, diludahin pocong lah, apalah. Itu seperti apa sih sebenarnya itu? Ya ada yang orang yang ngomong itu pelarisannya kalau ngaduk, misalkan jualan apalah, ngaduk mie misalkan, ngaduk mie pakai celana dalam. Ya iyalah, kalau nggak pakai celana dalam nanti kelihatan kan gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih pengelarisan yang seperti itu ya, yang terutama untuk warung-warung makan lah, yang mereka ini yang jualan bahan makanan yang matang gitu? Ada, biasanya ada yang pengelarisan pakai tali pocong itu yang sampean sebutkan tadi, atau yang menggunakan khotam, ada yang ditanami oleh si pelaku spiritual, ditanami khotam, yang mana khotam itu nanti fungsinya memberikan rasa tersendiri dengan air liurnya. Ya gitu. Itu nanti kalau dimakan ya enak. Tapi kalau dibawa pulang nggak enak. Biasanya seperti itu kalau ciri-ciri dari warung makan yang memakai pesugihan, pengelarisan yang sekiranya agak menyimpang mungkin. Ya, itu nanti biasanya kalau dimakan di situ enak, kalau dibawa pulang nggak enak. Nggak enaknya nanti diminta sama tetangga gitu.
Oke, terus saya ini penasaran banget nih yang namanya ada lagi pesugihan Buto Ijo nih. Jadi ingat nih saya nih, kamu ngomong masalah pesugihan Buto Ijo itu sebenarnya seperti apa sih Gus? Ada bener-bener ada atau memang enggak? Iya, konon katanya sih ada, tapi saya selama ini belum pernah menemui dan jangan sampai ketemu karena saya sendiri takut. Ya, jadi memang ada ya. Jadi memang ya itu tadi yang manusia yang tidak sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah mungkin lah ya. Dari segi ekonomi memang agak susah sekali dan itu yang menyimpangnya pengennya instan kayaknya seperti itu ya. Ya, ini saya ingin menyampaikan beberapa karena almarhum teman saya juga menjadi korban. Oh ya. APK. Ya, jadi beberapa saat yang lalu, mohon maaf sebelumnya rekan-rekan yang sekiranya terlibat dalam hal ini dengan saya dan dengan almarhum. Saya mohon maaf kalau saya memberikan cerita ini karena saya ingin memberikan pelajaran untuk orang-orang yang menginginkan hal yang sama, yaitu untuk prosesi pengangkatan harta karun ya, seperti itu. Apakah memang benar adanya sih sebenarnya? Ya memang benar ada, hal itu memang benar adanya dan itu adalah permainan dari iblis. Jadi itu lingkaran setan. Waktu itu ya nggak usah saya ceritakan kronologinya, yang jelas teman-teman saya yang sudah berusaha untuk mengangkat itu dan berhasil keluar sekian M, dan itu sudah beberapa dipergunakan oleh pihak-pihak yang sudah diuntungkan, tapi mereka meninggal. Dan teman saya adalah korbannya juga karena beliau adalah pelaku spiritual yang mendampingi dan membantu prosesi pengangkatan. Saya sendiri pernah juga diserang oleh makhluk si kodamnya si Jenglot itu, yang waktu itu mengaku Kyai Sokolimo namanya. Wajahnya seperti leak, taringnya panjang, lidahnya panjang juga ya, dan rambutnya itu panjang semua. Seluruh badan penuh rambut seperti itu. Saya diserang selama 3 hari, saya berak darah waktu itu. Tapi alhamdulillah waktu di dalam mimpi saya bertemu dengan guru saya dan diberikan beberapa ayat, dan setelah bangun dari tidur saya lafalkan ayat itu dan saya dawamkan sampai pagi, dan alhamdulillah setelah itu saya tidak lagi berak darah, sudah sembuh dan sudah tidak diganggu lagi. Jadi intinya pelajaran bagi semuanya, siapa saja yang menginginkan penarikan emas, penarikan harta karun berupa uang peninggalan, entah itu peninggalan Pak Harto lah, entah itu peninggalan Bung Karno lah, saya sarankan jangan. Karena itu pertama, itu bukan hak dari kita. Kedua, itu resikonya sangat tinggi karena setiap benda-benda tersebut yang disembunyikan oleh orang-orang terdahulu itu pasti ditanami kodam-kodam yang tidak ecek-ecek atau tidak sembarangan. Kalau orang zaman sekarang kebanyakan pasti kalah. Berbeda dengan orang-orang yang terdahulu, karena orang-orang terdahulu prihatinnya kuat. Kalau kita sekarang ini kan prihatinnya nggak kuat, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit minum, ngerokok, mainan HP, main slot, seperti itu.
Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu ya Gus ya. Baik, karena waktu juga sudah malam Gus, terima kasih banyak untuk sedikit pelajarannya tentang ilmu pengelarisan. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah. Amin. Amin, dan semoga kita juga selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, para pecinta Kodam Indonesia dimanapun kalian berada, demikian tadi ngobrol-ngobrol santai kita bersama Gus Salim. Dan karena waktu juga sudah malam, kita undur diri dulu. Terima kasih banyak sudah ngikutin kita terus. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam peliputan kali ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kekurangan dan kesalahan adalah milik saya pribadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.